pokoknya kita benar-benar mengarah ke kualitas. Jadi memang kita arahkan ke kontak juga beberapa strain kopinya. Untuk kuantiti paling banyak masih dipegang Indonesia. Untuk jenis strain pun kebanyakan memang berasal dari Indonesia juga sih, hasil silangan-silangan teman-teman kopi dari Indonesia juga. Kalau untuk jenis baru sebenarnya udah ada di luar ya, bikinan saya beberapa udah ada di luar. Mungkin barengan pas bikinnya juga ada, saya ngeluarin sendiri, ada AFR Red Ear, terus Black Handler. Nah ini lagi project juga Koi DP, ini lagi project udah jadi, cuman pecahnya masih belum bagus, tinggal bagusin pecahnya nanti baru siap jual. Pengertian kan jenis, jadi ya jadi kan ada beberapa jenis emang kan, beberapa jenis, ada yang ekor delta, ada yang sword, ada yang round. Terus untuk warna kan juga macam-macam, ada yang selection, solid, di color. Nah tinggal kita pengennya bikin apa, nanti kan bisa mengira-ngira bahannya kira-kira ini sama ini, nah kita baru kita tuangkan tadi ya. Jadi kita paham genetik dulu, terus kita kalau udah paham genetik, nah baru ingin bikin strain apa yang sekiranya pasar belum ada. Nah setelah itu kita punya pandangan kan dari strain tersebut, bahannya kira-kira dari apa. Nah itu bisa kita cari dari bahannya, kita silangkan. Nah tinggal kita stabilkan sampai hampir arah 100% biar kopi tersebut stabil. Kalau teknik khususnya untuk bikin strain baru tuh ya tinggal kita harus tahu paham genetik sih, sama main feeling aja, biar bisa strain tersebut anakannya bisa stabil gitu. Hal yang harus dihindari perkawinan muda sih ya, karena kopi begitu kelamin keluar biasanya langsung ngawin. Yang dihindari itu perkawinan muda, karena bisa terjadi cacat atau anakan downgrade, bisa terjadi itu. Kualitas lomba kan biasanya penilaiannya dari ekor benar-benar delta 90 derajat. Kalau untuk saat ini kan delta 90 derajat. Terus warna, size, naik dari situ sih. Biasanya order dari indukan prospek, indukan yang emang udah bagus ya, yang apalagi kalau yang udah juara gitu. Anakannya masih kita sortir juga kita sendiri, biasanya nggak berani nyiapin gitu ya, masalahnya kalau disiapin sering-seringnya apes kena pinrut atau penyakit gitu. Kecenderungan malah tarawat biasa gitu, kalau kelihatan bagus yang kontes ya udah tinggal ambil turun gitu biasanya. Aerator wajib sih kalau menurut saya, jadi buat biar kadar oksigen di air maksimal, ikan bisa sehat, warna bisa lebih cerah.
sangat pengaruh banget sih kalau menurut saya. Walaupun nggak pakai tetap bisa hidup untuk tubuh. Cuma kalau untuk mengarah ke kualitas emang benar-benar wajib sih. Masih pelet sama artemia tersebut dari Buraya maupun indukan maupun yang siap kontes sama aja. Porsi kita bisa ngira-ngira ikannya ya. Jadi kalau kita tiap hari ngasih makan ikan gitu, kita bisa apa dari jumlahnya berapa kira-kiranya itu udah main feeling aja. Ntar kalau kebanyakan kita di situ ada di tank itu kan ada keong ration. Jadi kalau kebanyakan biar dimakan keongnya tersebut, ya bikin keong. Nah, manfaat keong ration ngabisin sisa pakan sama bersihin lumut ya di akuarium. Kalau metode yang saya gunakan, saya pakai akuarium ya, nggak pakai baskom maupun kolam untuk budidayanya, karena kelebihannya ikan kelihatan banget. Jadi kalau kondisi sakit kan bisa langsung ketahuan, bisa langsung kita obati. Satu itu, terus yang kedua sortir kualitasnya lebih bisa dilihat dari akuarium. Kalau kita main di kolam kan agak susah, jadi mudah kita nyertir kualitas tersebut kan. Kalau untuk bikin cenderung artemia sih kalau menurut saya, pelet sama artemia kalau saya gunakan ya. Nggak pernah main cacing gitu, kasut nggak pernah. Pengaruh biasanya kalau pakan yang agak mahal sedikit gitu kan memang bisa sedikit bisa mendongkrak kualitas kopi tersebut, tapi terutama dari sortiran indukannya juga sih. Jadi genetik terus baru pakan juga emang pengaruh juga. Kalau tips untuk memilih indukan yang berkualitas, satu, kita ketahui dulu apakah peternak tersebut peternak lama atau baru ya. Biasanya kalau peternak lama kan udah paham banget, emang paham genetik apa maksudnya udah paham banget tentang gupi, jadi kita jangan sampai keblondrol lah. Kalau baru emang beberapa orang udah mulai banyak belajar juga sih, tapi kalau bisa kan diusahakan yang udah berpengalaman. Jadi jangan sampai keblondrol tahunya anakannya mutar-matir trennya kan gitu. Kalau warna cerah, ekor delta benar-benar 90 derajat kalau kita mengarahnya ke strain yang apa jenis yang delta ya. Terus untuk warna cerah, jangan sampai ada bocoran warna. Kita lihat tergantung strainnya tadi apa, jangan sampai ada bocoran warna. Terus diusahakan size nya agak besar dikit. Nah itu kan.